Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Hilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu sharaf atau ilmu morfologi, tentang ilmu mengotak-atik susunan kalimat dalam bahasa Arab. Kita buka halaman 3. Dan ini adalah video yang ke-13. Masih membahas tentang bahthul basmalah fi ilmi sharaf, kajian basmalah dalam ilmu sharaf. Setelah kemarin dalam video sebelumnya dibahas tentang ba, kemudian ismi, sekarang dilanjutkan kepada lafaz Allahi. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahi, adapun lafaz Allahi yaitu asluhu, adapun asalnya lafaz Allah yaitu ilahun. Lafaz ilahun artinya Tuhan. Kitabin, seperti mauzun yang lain, yakni lafad kitabin wa imamin dan lafad imamin. Jadi ada wazan namanya fi'alan. Jadi di sini adalah ilahan, imaman dan kitaban. Tentu saja yang dimaksud adalah lafaznya, ya, susunan hurufnya, bukan maknanya. Lafaz Allahi itu asalnya adalah lafaz ilahun. Fahudhifat, maka dibuang apa al-hamzatu hamzah. Kita gunakan i'lal supaya kalimat ini sempurna. Jadi ada proses namanya i'lal hadzaf, dengan cara membuang hamzah, i'tibaton, karena random, ya. Jadi i'tibat itu ya i'tibat, pengen aja, ya. Jadi la illata wala sababa, tidak ada ilat, tidak ada angin, tidak ada hujan. Jadi bisa dibilang al-qiyam bil amal, baik mengerjakan, awi tawakuf anhu, atau meninggalkan. Jadinya biduni illatin wala sababin, tidak ada ilat maupun sebabnya. Jadi pengen aja. Jadi alasan dibuang hamzah itu ya pengen aja. Wa'uwidu, dan dijadikan pengganti anhu daripada hamzah. Ini rujuknya kepada al-madhkur minal hamzah. Apa alif lam, ya, lit ta'rif. Ilahun asalnya Allah adalah asalnya ilahun, dibuang hamzahnya kemudian digantikan alif lam menjadi al-lahu. Wa huwa, dan adapun al-madhkur min anna asla lafzi Allah huwa ilahun, yaitu as-sahihu, qaul yang sahih atau yang mu'tamad. Jadi asalnya ilahun itu menurut qaul mu'tamad. Waqila, dan diucapkan apa qiyasan, ya. Secara qiyasi. Jadi ada fahudhifatil hamzatu, bukan i'tibaton, jadi secara qiyasan, supaya bisa menjadi landasan untuk idgham, ya, supaya sah idghamnya. Nanti dibahas bahwa udghimatil lam fil lam, ya. Bi'an udkhila, dengan sekiranya dimasukkan
alaihi atas lafaz ilahun apa al alif lam litafkhimi untuk tujuan mengagungkan. Fasoro maka jadilah apa al ilahu, lafaz al ilahu ini suaranya surah tam ya. Atau fasoro maka jadilah apa lafaz ilahun yaitu al ilaha, lafaz al ilaha. Tsumma hudhifat kemudian dibuang apa al hamzatu hamzah ba'da naqli harkatiha setelah memindahkan harakatnya hamzah ilama kepada huruf lam qablaha yang tetap sebelum hamzah. Bayanema minal lami tegasnya dari lam ya. I'tibatun juga ini kembali lagi kepada i'tibat. Cuman ada tujuan spesifiknya yaitu qasdan karena sebagai tujuan ditakhfifi untuk takhfif supaya dibacanya ringan. Auliyakuna atau supaya ada apa al-idghamu idgham yaitu qiyasian, idghamnya secara qiyasi artinya sesuai dengan SOP-nya ya. Jadi ada dua huruf kembar berjejer itu namanya qiyasi. Kita lanjutkan ke tahap yang kedua tadi ya. Al-ilahu asalnya tadi ya ilahun, kemudian menjadi al-ilahu didatangkan al-litafkhim. Kemudian hamzahnya ini dibuang. Sebelum dia dibuang, harakat kasrahnya ini dipindahkan menjadi ke huruf lam ila ma qablaha. Sesuai ibarah di sini ba'da naqli harakatiha ila ma qablaha minal lam. Maka jadilah dibacanya adalah a li lahu ya. Jadi dibacanya qasdan litakhfif aw liyakunal idghamu qiyasiyan. Tsumma udghimat kemudian diidghamkan apa al-lamul ula lam yang pertama fi tsaniyati di dalam lam yang kedua. Nah ini tujuannya liyakunal idgham qiyasiyan itu adalah supaya tujuan membuang hamzah ini supaya berjejer dua huruf ya. Dimasukkanlah lam yang pertama kepada lam yang kedua. Jadi dibacanya ali lahu menjadi Allahu ya. Kemudian summa fukhima kemudian dibaca tafkhim wa uzima dan dibaca dengan penuh penghormatan in futiha jika difathahkan apa ma huruf qablahu yang sebelum lafaz Allah. Nahu contoh qala Allahu, jadi kan dibacanya Allahu ya. Kemudian sebelum harakat Allah ini ada fathah maka dibacanya tafkhim. Au dhamma atau didomahkan apa ma qablaha. Nahu contoh qalullahumma, ini ada huruf dhammah di sini kemudian ada lafaz Allah maka dibacanya tafkhim. Wa ruqiqa dan dibaca tarqiq tipis in kusira jika dibaca kasrah apa ma qablahu. Nahu contoh bismillahi, lafaz bismillah ini ada harakat kasrah. Selesai kita bahas variasi yang pertama yaitu lafaz ilahun. Ada juga yang mengatakan asalnya lafaz Allah itu adalah laha yalihu lahan ay tasattar tertutup ya. Idza tafa'a ya idza tajaba ya ketika sesuatu itu tertutup. Laha yalihu lahan tertutup. Ay tasattar la lima quri'a, kita baca 5 saja. 5 quri'a karena pernah dibaca fi syawadhi di dalam beberapa qiraat yang syadz. Wa huwa alladzi, apa yang dibaca itu apa wahwa ayat wahwa alladzi fis sama'i lahun wa fil ardi lahun ya. Wahwa dan dialah Allah alladzi fis sama'i yang mana dia di langit adalah Tuhan, wa fil ardi dan di bumi pun adalah sebagai Tuhan. Selanjutnya kita summa udkhilat alaihi alif wal lam kemudian dimasukkan alaihi atas itu lafaz lahun ya. Ini lahun apa al alifu alif wal lamu dan lam li ta'rif tentunya sehingga menjadi al
lahu. Wa ujriya dan diberjalankan artinya disetarakan apa lafaz allahu, ini lahun setelah dimasuki alif lam, mujral alami di tempat berjalannya isim alamnya, sehingga di manqul menjadi isim alam. Kal Abbas, seperti lafaz al Abbas ini artinya orang yang bermuka masam, ya Abbas wa tawallak Abbas ya. Seperti Mang Abbas namanya Abbas, Aiman kathurul minhul Abbas, banyak orang yang cemberutnya ya, Abbas. Kemudian dia dijadikan nama ya. Seperti contoh di sini Yazid. Ya, Yazid itu artinya fi'il mudhari ya. Kemudian dia dimanqul menjadi sebuah nama ya, diadopsi menjadi sebuah nama. Begitu juga al lahu ya, al ini ada alif lam, lahan, kemudian menjadi al lahu, dia diadopsi sebagai sebuah isim alam. Titik ya. Kemudian tentu saja fukhima wa uzima, diagungkan dan dibaca tafkhim menjadi Allah ya. Jadi laha yalihu lahan, lahun, didatangkan alif lam menjadi al lahu, kemudian ditafkhim dan diidghamkan menjadi Allahu ya. Diidghamkan dan ditafkhim menjadi Allah. Selesai variasi yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Waqila asluhu al-ha'u. Waqila dan diucapkan apa asluhu, asalnya lafaz Allah itu adalah al-ha'u, ha saja ya. Di sini ha isim domir tentu saja ya. Ini ha. Allati, ha hiya yang adapun allati yaitu kinayatun, sebuah analogi ya, sebuah sebutan perumpama, sebuah apa ya namanya, sebutan kinayah anil ghaibi, tentang sesuatu yang bersifat gaib, karena Allah itu adalah maha gaib. Li'annahum, karena sesungguhnya ahlul lughah yaitu alimu telah mengetahui siapa ahlul lughah zatahu, kepada zatnya Allah, mawjudan sebagai sesuatu yang wujud. Wa asyaru, dan kemudian isyarah siapa ahlul lughah ilaihi, kepada zat Allah, biharfil kinayati, dengan huruf kinayah, artinya hu. Kemudian jadi bahwasanya asalnya lafaz Allah itu adalah domir ha, sebuah kinayah bahwasanya Allah maha gaib, kemudian dijadikan kinayah oleh ahli lughah ya, untuk sebutan dari lafaz Allah untuk sesuatu yang maha gaib, mereka menyebutnya hu. Kemudian li'annahum alimu dzatahu mawjudan wa asyaru ilaihi biharfil kinayah, karena para ulama ini, ahlul lughah ini menyebutkan bahwasanya dzatahu mawjudan, zat Allah itu mawjud. Kemudian mereka ada harfil kinayah yaitu huruf ha. Tsumma zida, kemudian ditambahkan alaihi, atas itu huruf ha, apa lamul milki, lam lil milki itu huruf jar ya. Likauni ikhtisasil asya'i, karena adanya privatisasi, artinya khusus segala sesuatu, yaitu lahu ta'ala, miliknya Allah ta'ala, khalaqan secara penciptaan, karena didatangkan lam lil milki, karena segala sesuatu memang milik Allah. Fasara, maka jadilah apa ha, yaitu lahu, lafaz lahu. Tsumma zida, kemudian ditambahkan apa harfu ta'rifi, huruf ta'rif artinya alif lam, menjadi al lahu, tafkhiman sebagai bentuk penghormatan. Fasara, maka jadilah apa Allahu, lafaz Allahu, titik. Cukup ribet juga ya. Makanya di sini ulama ahli sharaf sepakat mardudnya warudda, dan ditolak apa kaunu asli lafzillah yaitu ha, bi'annahu, dengan sesungguhnya itu al-madhkur min anna asla lafzillahi ha, itu kharijun, keluar an qanunis tasarrufi sarfi, dari kanun atau SOP-nya, peraturan tasarruf perubahan kata as-sarfi dalam ilmu sharaf, wa syabihun, dan lebih
menyerupai, lebih identik istilah sufiyati dengan istilah ilmu dalam tasawuf ya, dengan istilah-istilah dalam ilmu tasawuf. Hanya saja variasi yang ketiga ini ditolak ya, karena sangat janggal sekali, di mana ada hak ditambah lam mim menjadi hak, kemudian ditambah alif lam menjadi Allah. Ini tidak ada dalam kode i'lal manapun ya, tidak ada i'lal hadzaf, tidak ada i'lal ziyadah ya. Itu tidak sesuai susunan katanya ya. Itu namanya kharijun an qanuni tasarruf sarfi, lebih mirip ke kajian dalam ilmu tasawuf. Jadi kita simpulkan bahwasanya lafaz Allah itu asalnya adalah ilahun, kemudian ada juga lahun di sini. Dan ada tambahan lagi jadi lawaha yaluhu lahan. Idza tafa'a ya. Itu yang ketiga. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.